Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengenalan routing statis dan dinamis dalam jaringan komputer pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Keamanan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Hermanto M.Com. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri beserta anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia. Yang kedua ada Faisal Aris Sulistyo. Yang ketiga ada Raja Muhammad Musriful Akmal. Yang keempat ada Reza Ariansah. Dan yang kelima ada Salva Mariana N. Kalian udah tahu belum sih apa itu routing? Routing adalah istilah umum yang menggambarkan apa yang dilakukan router. Singkatnya, ketika router menerima paket dari satu jaringan yang ditunjukkan untuk perangkat di jaringan lain, router menentukan cara terbaik untuk membawa paket ke tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan router. Router memiliki beberapa fungsi penting dalam jaringan komputer, di antaranya pertama, menghubungkan internet. Router berperan sebagai penghubung antara jaringan lokal atau LAN dengan jaringan global, yaitu internet. Yang kedua, menghubungkan lokasi jarak jauh. Dengan router, jaringan di tempat yang berbeda bisa saling terhubung. Contohnya, antara kantor pusat dengan cabang. Yang ketiga, memisahkan jaringan besar. Router juga dapat memisahkan satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar lalu lintas data lebih tertera dan efisien. Jadi, secara sederhananya, router berfungsi untuk mengatur arah dan jalur data agar bisa sampai ke tujuan dengan tepat. Selanjutnya, ada routing statis. Routing statis adalah metode untuk menentukan jalur pengiriman data dalam jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Cara kerjanya, yang pertama, administrator jaringan mengkonfigurasi router secara manual. Artinya, semua pengaturan jalur data ditentukan langsung oleh administrator tanpa bantuan sistem otomatis. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Jadi, setiap jalur atau rute yang sudah dimasukkan akan menjadi acuan bagi router untuk mengirimkan paket data. Yang ketiga, ada routing statis digunakan untuk melewatkan paket data menuju tujuan tertentu. Administrator menentukan rute tersebut menggunakan perintah IP route agar data dapat dikirim ke alamat yang diinginkan. Jadi, secara singkat, routing statis berarti jalur data ditentukan secara tetap oleh administrator, bukan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, routing dinamis. Routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah, jadi IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Kelebihan routing dinamis. Pertama, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Kedua, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. 3. Jika ada jalur yang rusak tetap aman. 4. Jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Kelima, kekurangan routing dinamis. Keenam, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Ketujuh, jalur yang bisa menentukan adalah sistem bukan dari administrator. Terakhir, membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Saya Reza Ariansah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan routing statis. Adapun kelebihan dari routing statis yang pertama yaitu meringankan kinerja dari prosesor router karena proses sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, routing statis lebih aman. Dan yang kelima, administrator bebas menentukan jalur jaringan. Adapun kekurangan dari routing statis yaitu yang pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Yang kedua, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil.
Yang ketiga, konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Yang keempat, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Dan yang kelima, jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan pada routing statis. Selanjutnya di sini ada contoh perintah IP root yang bisa dilakukan pada command prompt. Itu kita bisa mengetikkan IP root lalu memasukkan IP-nya dan juga bandmask-nya seperti itu. Nah, contohnya seperti IP root 172.16.1.0 lalu masukkan bandmask-nya yaitu 255.255.25.0. Nah, ini adalah contoh dari perintah IP root. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang contoh routing protokol. Beberapa protokol yang sering digunakan dalam routing dinamis antara lain ada Routing Information Protocol, lalu ada Interior Gateway Routing Protocol, lalu ada Ancient Interior Gateway Routing Protocol, lalu yang terakhir ada Open Shortest Passwords. Setiap protokol ini memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing. Misalnya, RIP cocok untuk jaringan kecil karena mudah dikonfigurasi, sedangkan OSPF lebih efisien untuk jaringan besar karena dapat menentukan jalur tercepat berdasarkan kondisi jaringan. Kemudian ada EIGRP yang merupakan pengembangan dari IGRP dengan kemampuan lebih cepat dan lebih cerdas dalam menentukan jalur terbaik. Baik, sudah di penghujung materi kali ini, kami ingin menutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan kami tentang routing statis dan dinamis dalam jaringan komputer. Semoga materi ini yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Kopi panas di atas meja, cakep. Sambil ngedit sampai dini hari, cakep. Terima kasih para penonton dan dosen tercinta, semoga nilai kami tinggi sekali. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.